Halo fotografer dan photoshopper. Hari ini kebetulan lagi kosong nih, hari lebaran ketiga. Sebelumnya gue mau ucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Nah ini gue lagi ada di studio gue, tapi bagian depan itu gue jadiin galeri foto gue. Nggak banyak sih. Terus bagian depan ini vape store. Nih. Ya. Jadi bagian depan ini gue jadiin vape store. Bagian dalam baru studio. Jadi gue jual liquid, pot, dan lain-lain. Nah, kalau ke dalam itu kita udah masuk ke ruang kerja gue. Sini. Nah, itu komputer gue pakai iMac 1 sama laptop MSI. Yang sering dipakai sih sekarang laptop ya. Kalau iMac udah jarang gue pakai. Terus yuk kita ke bagian dalamnya. Nah, ini tempat makeup biasanya. Nah, ini studio ke dalam. Gue nyalain dulu lampunya. Nah, ya ini studio gue nih. Jadi gue pakai sekitar 3 lampu. Lampu utamanya Godok nih. Godok AD600 BM. Terus gue pakai Tronic TR250. Ada boomnya nih. Terus gue punya background 3 yang kepasang nih. Ada abu-abu, ada pink, ada kuning. Abu-abu bisa buat full body, tapi yang kuning sama pink enggak. Ini ada softbox panjang, masalahnya 120 x 60. Ini 90 x 90. Terus parabolik gue ini 120 diameternya. Nah, ini settingan foto keluarga. Nah, ini light meter yang selalu gue pakai ini kalau motret. Kita lanjut ke depan lagi ya. Nah, ini laptop yang biasa gue pakai. Terus ini loop deck. Loop deck ini buat di Lightroom biasanya gue pakai. Kan ada tombol exposure segala. Terus gue ada mouse gamingnya juga ya. Ini pakai keyboard 2 biji, satu sini, satu sini. Ini gue pakai Wacom tablet. Bolpennya nih. Nah, lanjut ke depan. Ini kamera gue sekarang pakai nih. Ini D750 full frame. Lensa yang lagi kepasang itu 50 mili 118 ya. Terus di sini juga gue punya lensa 105 makro. Sini gimbal VU untuk video-videoan nih. Ini biasanya gue ngajar di meja ini nih. Ngajar offline. Ini VU AK 2000S, lumayan lah, murah meriah. Lanjut di sini barang-barang hobi gue nih. Ini gitar zaman masih SMA. Terus ada 2 nih. Ini baru gue beli sekitar 5 tahun lalu. Masih kangen juga sih main gitar, cuma nggak ada temennya. Mau ngeband juga males sekarang. Nah, ini barang dagangan vape store.
Jadi studio gue itu berdiri tahun 2004, kira-kira bulan November kalau nggak salah. Jadi gue waktu itu kuliah lumayan lama ya, 7 tahun. 7 tahun di Trisakti, wisuda, terus ikut pelatihan di UI, pelatihan broadcasting waktu itu. Pelatihan 3 bulan. Jadi waktu itu kan gue bilang ke nyokap bokap gitu kalau gue mau terjun di bisnis ini nih, di fotografi dan videografi gitu. Jadi kata si bokap, lo harus ikut pelatihan di UI lah minimal katanya. Oke, nanti akhirnya gue ikut, itu pelatihan 3 bulan tuh di UI itu. Waktu zamannya TV lokal lagi rame itu, awal-awal TV lokal banyak tuh. Nah, lu beres pelatihan UI, gue langsung buka studio di Dermaga. Jadi di Dermaga itu kebetulan kan ada rumah di Dermaga tuh yang bisa dipakai ruangannya untuk ruang kerja gitu. Nah, gue buka di situ tuh. Modalnya nggak banyak sih, cuma nggak nyampe 30 juta sih kayaknya. Gede di komputer, nggak usah komputer gue tuh sekitar 20 jutaan ya habis. Jadi komputer spek editing waktu itu. Jadi gue punya Pinnacle Capture Card. Jadi gue bisa ngedit dan capture video dari Hi8, Digital 8, waktu itu kan zaman kita mini DV terutama. Nah, tapi awal bukanya itu tuh bukan rame di video editing atau video syutingnya, tapi banyak di Photobox. Soalnya waktu awal itu gue mikir kan Photobox tuh lagi rame ya, dan gue juga motretnya belum terlalu bisa gitu. Jadi gue beli kamera, kebelinya kamera murah tuh, kamera prosumer Fuji, masalah harganya sekitar 3 juta apa 4 juta gue lupa. Nah, itu dipakai buat photobox. Jadi ada photobox, komputer, sama printer modelnya tuh, model printer Canon bagus tuh waktu itu tuh. Bisa nyetak foto real pakai tinta cair waktu itu, 6 tinta. Keren deh itu. Jadi 2 tahun awal tuh rame di photobox malah. Nah, sambil berjalannya waktu mulai dah gue dapat job-job video editing. Nah, lalu jalan videografinya. Jadi photoboxnya itu tetap gue pijit tuh kameranya, nggak otomatis sama si yang mau photobox pencet gitu, bukan. Jadi gue tetap motret, jadi mirip kayak studio mini kali ya, cuma kecil, jadi kayak photobox. Nanti langsung di print tuh rame itu waktu itu tuh, anak-anak SMA lagi musim-musimnya kan. Nah, waktu motret di photobox itu emang banyak kendala tuh yang susah gue atasin, terutama white balance terutama waktu itu. Jadi lampu waktu itu cuma pakai neonnya banyak, ada kali 6 kali itu neon gue pasang-pasangin supaya backgroundnya jadi putih, bener-bener putih gitu kan. Cuma kadang-kadang WB-nya lari, kadang-kadang ke biru-biruan, kadang-kadang ke kuning-kuningan, namanya juga white balance ya. Kamera itu kan cuma bisa white balance nggak salah waktu itu prosumer. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang aneh hasilnya. Nah, terus itu inget tuh waktu itu belum mau belajar Photoshop, waktu itu gue pakai Penshop Pro waktu itu. Penshop Pro produknya Corel ya zaman itu. Jadi kebetulan kan gue emang sering ngedesain, jadi gue nguasain Corel. Nah, dari Corel itu ada Penshop Pro, seingat gue buat ngedit foto ya. Di situ mirip kayak Photoshop, cuma lebih simple. Jadi di situ tuh bertahun-tahun tuh, dari ngedit yang tadinya 10 menit lebih cepat jadi 5 menit per foto, bisa jadi sampai hitungan 30 detik tuh bisa beres tuh, ngebersihin muka orang pakai healing brush gitu-gitu. Jadi ngeditnya tuh di depan orang yang nyetak, jadi kan terima cetak dari handphone juga zaman itu tuh. Jadi dia nyetak cepet di depan orang kan, ditongkrongin gitu, maunya apa gue turutin gitu. Oh, rame dah waktu itu. Nah, setelah itu mulai turun foto boxnya, mulai video editing, terus gue ngumpulin duit buat beli kamera DSLR. Kan waktu itu kan nggak kebeli ya, soalnya terus terang aja sih banyak nggak setuju gue usaha kayak gini gitu kan. Nah, jadi gue terima editing dulu sekitar setahun 2 tahun, duitnya itu gue kumpulin buat nyicil kamera ke bokap gue.
Jadi kamera pertama gue tuh 7D, itu nyicil cuy. Nyicil. Kamera 7D itu kamera yang lumayan canggih ya zaman itu tuh buat newbie ya. Zaman itu kan gue jatuhnya newbie kan. Jadi motret pertama kali tuh zaman dulu tuh belajarnya waktu kelas 2 SMA ikut ekstrakurikuler Deslight di RP itu. Sekolah gue kan di Rimia Pacis ada ekstrakurikuler fotografi. Cuma ya gitu, satu grup satu kamera gitu kan. Mau beli kamera nggak dikasih sama nyokap. Ya udahlah, keluar gue dari Deslight soalnya kan bingung juga mau belajar tapi nggak punya alatnya kan, ribet. Nah, habis itu setelah editing, video editing rame, mulai banyak kerjaan wedding segala, beli dah 7D. 7D itu lumayan mahal itu, gue beli seharga 16 jutaan ya waktu awal-awal keluar tuh. Terus gue beli lensa 1755 f/28 itu top ranknya lensa Canon EFS ya, waktu itu harganya 9 jutaan maksudnya. Nah karena investasinya kegedean di awal, itu jadi kerepotan sendiri, sedangkan kan posisi studinya di kabupaten kan pasarnya tuh ya daya belinya juga kurang kali ya, paket-paket fotonya tuh murah-murah. Jadi serba salah, gue ambil kamera gue ketinggian speknya, nggak diambil, gue belum punya portfolio. Nah itu tuh yang terjadi waktu itu tuh. Akhirnya karena kadang gue ambil, kadang enggak, jadi gue lebih sibuk di studio. Jadi gue bikin ruangan gue tuh dibikin studio. Jadi gue beli Tronic tadi tuh udah lama tuh, dari pertama kali gue motret, awet tuh, TR250 sampai sekarang masih nyala. Nah jadi gue punya 2 lampu tuh awalnya pakai softbox. Jadi karena ngambil wedding juga kadang-kadang gue ambil, kadang-kadang gue enggak, karena harganya kadang-kadang nggak masuk. Jadi gue kecemplung dah ke modeling. Nah di modeling itu lumayan aktif tuh, dan gue juga lagi gila-gilanya ngulik ya. Jadi kebetulan waktu itu ada temen si Irfan nongkrong di ruangan gue hampir tiap hari, gue suka ngeluh. Nah jadi si Irfan ini nih yang berjasa buat ngojok-ngojok gue belajar Photoshop waktu itu. Gengsi kan, gue males gue belajar Photoshop. Gue pikir masih bisa gue handle pakai Penshop Pro, ternyata kayaknya kurang deh. Akhirnya gue paksain tuh belajar Photoshop. Waktu itu gue masih ada asisten si Dika nggak salah, cewek. Jadi kalau misalnya gue motret, itu yang motret si Dika tuh pakai kamera 7D gue. Nah karena si Dika ini lebih awam lagi daripada gue, jadi hasilnya kan nggak karuan tuh. Jadi selama setahun itu gue bertekad supaya bisa menguasain Photoshop. Dalam keadaan apapun fotonya tuh gue harus bisa benerin. Nah Dika pun belajar motret, gue belajar editing, benerin foto yang dijepret gitu. Kadang-kadang ada yang ngeblur, kadang-kadang WB-nya ngaco segala. Jadi kita sama-sama maju, sama belajar zaman itu tuh gitu. Nah si Irfan ini selalu dengerin gue ngeluh apa, misal wah ini ruangan gue terlalu kecil ya. Kadang-kadang kalau motret keluarga atau grup yang lebih dari 4 tuh background, orangnya tuh keluar dari background gitu. Nah di situ gue belajar ngedit background. Terus gue juga sering ngajakin model motret di studio gue collab sih ya, soalnya gue juga nggak punya duit banyak gitu kan. Jadi ajakin collab anak-anak ABG zaman itu kan. Jadi ya gue promoin dia promoin gue. Jadi lama-lama tuh naik nama gue, maksudnya naik tuh udah mulai ada yang lihat gitu kan. Nah Irfan ini juga selalu dengerin nih apa sih yang jadi kendala di studio, sampai akhirnya banyak tuh video-video tutorial dari luar yang gue bisa dapat cepet, bisa hitungan hari atau mungkin kemarin workshopnya di luar negeri gue besoknya udah dapet. Makanya gue lumayan cepet, terutama Calvin Hollywood tuh zaman itu tuh yang dari Jerman. Itu lumayan lama tuh gue dalamin, setahun 2 tahun sampai gue bener-bener nguasain. Terus lari langsung ke spasi frekuensi. Ingat waktu itu zaman Natalie Tafarel, itu ribetnya minta ampun.
belajar spasial frekuensi. Terus ada abis spasial frekuensi gue belajar lebih dalam high end retouch, terutama di high end burning and dodge. Nah, sebenarnya sih prakteknya di kerjaan harian itu sebenarnya nggak terlalu detail yang gue lakuin. Semua tuh tergantung berapa sih nilai jobnya, tapi gue saranin nih, lebih baik kalian belajar. Nggak ada ruginya belajar, gue pikir kan. Walaupun prakteknya nanti, kan sering ada yang ngomong kan ke gue nih, murid gue nih ngomong, Kang itu kalau ngeditnya bisa 2 jam, 3 jam satu file itu ya gimana ya, kan kerjaan kita kan banyak tuh. Sekali motret bisa 100, 200 file harus diedit. Ya kita harus sesuaiin budget klien, jadi dengan latihan itu keuntungannya ya banyak kendala yang bisa kita atasin, dan dengan latihan kita bisa lebih cepat ngelakuinnya. Nah ini kamera terakhir gue, ini D750 Nikon. Akhirnya gue pakai Nikon. Ini full frame. Jadi kejadiannya kemarin itu kan gue sempat pakai Sony lama ya, pakai A6000 terus pindah ke A72. A72 itu sama sekali nggak gue pakai video, padahal video zaman itu lagi mulai terkenal gara-gara dua kamera itu kan, A6000 sama A72 tuh. Itu cuma gue pakai buat motret sama BTS di YouTube tuh. Walaupun waktu itu gue yang shoot si Mono sih, ada yang sering nongkrong di sini. Nah itu gue gak nyangka YouTube bakal sebesar itu, jadi ya nggak terlalu gue pikirin, tapi ternyata YouTube jadi media yang cukup penting ya buat fotografer. Nah ini gue pakai lensa AFS 50mm 1.8, terus di sini juga ada lensa makro 105 f/28. Ini biasa buat motret produk yang kecil-kecil nih, gue pakai juga buat motret portrait model. Ini lensa selalu gue pakai, ini penting gitu. Nah ini kemarin ini gue waktu jual A72 gue ganti kamera, sistem kamera. Ini beli di si Om Handika nih, trigger buat godoknya gue. Ini model lama tapi ya masih bener dan masih enak dipakai, ya belum gue ganti. Terus kemarin tuh ada yang nanya kan, Mas itu itu kayaknya di video yang frekuensi separation yang 16 bit dia ngeluh kalau di komputernya berat tuh. Iya bener, pasti berat soalnya itu raw tuh, dan di expand jadi 16 bit color depth-nya. Jadi kalau mau ringan kita bisa pakai JPEG, tapi tetap pakai spatial frekuensi JPEG. Terus itu kan kemarin ada yang 8 bit ya, settingan 8 bit yang pakai subtract tuh. Nah itu jauh lebih ringan daripada yang 16 bit. Cuma emang ada keterbatasannya sih, jadi gue saranin sih kalau emang ada kendala di komputer, lebih baik motretnya lebih diperbaiki nantinya. Jadi kita tuh nggak banyak manipulasi atau perbaikan di gambar, jadinya sekedar untuk upgrade hasil fotonya gitu. Jadi kalau misalnya motret ya emang sih harus udah bener dari awal ya bahannya, tapi kan kita perlu beberapa versi foto untuk portfolio mungkin kan. Nah gue saranin RAW, toh juga kalau emang kita punya komputer lumayan kenceng ya nggak masalah kan. Terus space hard disk juga sekarang udah gede-gede, memori juga udah gede-gede, jadi nggak masalah pakai RAW. Tapi kalau misalnya emang kendalanya di komputer ya terpaksa harus pakai JPEG. Bukan berarti kendala itu tidak bisa diatasin kan, bener gak? Gitu. Nah ini tadinya gue mau ngebahas basic fotografi tapi kayaknya besok aja kali ya. Gitu. Nah di sini gue juga ngajar di sini, jadi ini meja biasa ngajar tapi ngajar private sih. 4 orang maksimal, dia maksimal 4 kali pertemuan biasanya gue bikin paket-paketnya. Nah zaman dulu itu tuh gue
motret sering tuh, sebulan bisa 2 kali 3 kali collab sama model. Jadi gue saranin sih, walaupun kita udah bisa ngasilin duit di fotografi, misal di wedding misal, tetap kita harus ngelakuin kolaborasi. Pertama itu menguntungkan buat pasar, kedua kita juga motret itu kan branding ya, personal brandingnya kita. Jadi jangan cuma bendera kita aja yang nongol, tapi siapa fotografer yang berperan di bendera itu kan. Jadi gue sering collab, jadi gue sering tuh upload di banyak komunitas. Jadi dari situ mulai dah nama gue dikenal sama banyak orang gitu. Nah cuma beberapa tahun ini emang gue lagi agak nggak mood nih buat ngumpul-ngumpul di komunitas. Jadi 2-3 tahun ini gue absen gitu. Kerasa ya, 2 tahun 3 tahun absen, ngajak model udah susah jadinya, pada nggak tahu gue kan. Jadi belum apa-apa udah minta fee tinggi, padahal kita ngajakin kerjasama sebenarnya. Ya itu sih hak masing-masing sih ya. Terus videografi itu sebenarnya skill utama gue sebenarnya sih daripada fotografi. Jadi awal-awal studio berdiri ini lebih ke videografi sebenarnya. Gue banyak ngedit video, sehari bisa 4 video wedding zaman itu tuh. Gue sendiri, belum asisten gue. Jadi setiap hari itu gue bisa keluarin 8 video editing tuh. 8 keping kan zaman dulu kan masih keping video VCD atau DVD tuh. Gue ngeluarin sampai 8 tuh, inget 8 atau 4 gitu sehari. Berapa lama tuh, 2 tahun 3 tahun mah ada kali. Sampai keluar tuh kamera video dengan memory card. Nah di situ tuh mulai turun tuh. Terus gue kepincut main fotografi gara-gara ada teman videografer sih bilang katanya, oh man asik tuh kalau motret, katanya motret wedding katanya, pembesarannya aja bisa 500-600 yang 16R katanya. Wah cuannya gede dong. Iya selisihnya bisa 100% tuh untungnya zaman itu ya. Kalau sekarang enggak. Gue pincut ya langsung gue investasiin tadi yang 7D itu tuh. Cuma ya kenyataannya emang pasar sama alat yang gue pakai itu nggak imbang ya jadinya. Jadi gue kerepotan sendiri bikin paket berapa, nggak masuk di daerah dermaga. Akhirnya giliran gue promo juga nggak masuk juga, jadi serba salah. Jadi makanya portfolio wedding itu nggak terlalu banyak yang gue punya. Tapi kita main wedding juga sih, jadi pre-wed segala ya, cuma nggak banyak juga sih. Jadi ya gue saranin investasi coba harus dipikirin juga sih, pangsa pasar yang kita mau tuju apaan. Waktu itu gue idealis waktu itu, gue pengen alat terbaik untuk hasil yang terbaik gitu. Ternyata kan nggak bisa seperti itu kan kalau tujuannya nyari duit gitu. Tapi untungnya bisa bertahan. Jadi kalau mau idealis ya emang harus tanggung resikonya. Mungkin duitnya agak seret gitu kan. Tapi ya nggak rugi juga sih. Gue nggak nyesel apa yang terjadi dulu. Sekarang gue udah bisa main di komersial. Gue punya beberapa klien corporate. Ya cukup menyenangkan lah gitu. Jadi pelajari itu semua dari basic fotografi, basic Photoshop. Walaupun sedikit membosankan tuh basic fotografi, tapi nanti pasti berguna buat kalian. Jadi nggak cuma nggak satu kerjaan aja yang lu kerjain, bisa ngerjain produk segala. Walaupun kalian harus punya satu signature ya, satu ciri khusus. Kalian tuh spesialisasinya apa? Motret portrait kah atau motret wedding? Tapi nggak menutup kemungkinan bendera kalian bisa ngerjain apa aja yang berhubungan dengan fotografi. Kan keren tuh. Nah nanti video berikutnya mungkin gue ngeluarin basic fotografi untuk fotografer. Jadi emang kendalanya tuh kalau untuk bikin tutorial fotografi itu harus ada kameramen sendiri sih. Kalau misalnya sekarang ini kan masih sendirian nih, megang kameranya nih, taruh juga kameranya juga kan. Gue misalnya ngajarin pakai lighting agak
ribet tuh prosesnya, naruh kamera di tripod. Enaknya sih ada videographer, mudah-mudahan sih nextnya kita bisa ada videographer yang ngerekam kegiatan gue di sini nih. Oke, terima kasih guys. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Next kita bahas basic fotografi ya. Agak panjang videonya nanti. Entah nih kita mau potong-potong atau enggak, tapi kayaknya sih bakal gue losin mungkin 1 jam videonya. Setelah video panjang nanti gue bikin part-part kecil-kecilnya juga. Jadi see you ya guys. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tetap bisa bikin tutorial yang cukup baik buat kalian. Oke, terima kasih.